بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillahi man akrama bin ni'ami summa salatu ala al-mukhtari dhil karami. Wallaha nas'aluhu taufiqa wa zafara lihifzi asma'ihi sahlam bila sa'ami. Asma'uhu mi'atun illa biwahidatin fahfad biha tadkhulil jannati bisalami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa ghfir lana ma madha. Allahu rahmanuna rabbur rahimu bina ab'adana al-malikul qudusu an saqami. Wa sallimanna salaman mu'mina wa judi bihusni khatimatin fadlan ladal khatami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa ya muhaiminana amin li rawatina wansur fa anta azizun qasimul khasimi. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wajbur dha'ifa wa yal jabbarukum ma'ana ya mutakabbiru antal khaliqun nasami. Ya Rabbi waghfir lana ma madha ya bari'an ya musawwiral khalaiqi ya Ghafaru faghfir lana ya ghafiral lamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa di hari Jumat malam Sabtu antara maghrib dan isya kita kembali isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita.
dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'idin. Ya. Yang ingin menyimak yaitu halaman 208. Baik saudara-saudara, ini melanjutkan bahasan tentang ibadah haji. Jadi di dalam ibadah haji ini dan juga umrah ada pokok-pokok yang wajib dan mesti dikerjakan. Itulah yang disebut rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah. Ada juga nanti diterangkan tentang wajib-wajib haji atau wajib-wajib umrah. Ini yang sudah diterangkan yaitu rukun-rukun haji, kemudian sudah memasuki perinciannya satu-satu ya. Di antara rukun haji ada yang namanya tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Terhitung dari Hajar Aswad muter, kemudian sampai ke Hajar Aswad itu dihitung sekali ya. Nah di dalam tawaf itu ada syarat-syaratnya itu. Kayak sholat ada syarat-syaratnya. Ya, misalnya nih kalau sholat syaratnya dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka tawaf juga demikian. Ya. Kalau sholat itu mesti suci dari najis. Baik di tubuhnya, di pakaiannya, atau di tempat dia sembahyang. Maka tawaf juga demikian. Mulai tubuhnya harus suci dari najis, pakaiannya harus suci dari najis, tempat dia keliling tawaf juga suci dari najis. Ya. Kalau tempat tawaf itu urusan ya kebersihan tuh yang di Masjidil Haram itu. Jadi kita tinggal tawaf memang udah bersih begitu. Ya. Nah itu contoh ya tentang syarat-syarat tawaf. Itu telah kita bahas saudara-saudara ya. Tapi nggak ada salahnya saya ulangin dengan singkat ini. Jadi yang pertama suci dari hadas kecil, hadas besar. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga yaitu niat tawaf kalau tidak tergabung dalam yaitu tawaf haji dan tawaf umroh. Tawaf itu kan ada yang sunat. Itulah tawaf yang berdiri sendiri. Tawaf itu tawaf sunat berdiri sendiri. Jadi orang datang ke Masjidil Haram. Kemudian dia dalam keadaan berwudu, pakaiannya biasa begini, ya. Kemudian tawaf 7 kali, udah selesai. Ya, paling ntar ada sunatnya dah, ya. Sunat sholat sehabis tawaf gitu. Itu tawaf yang berdiri sendiri, tawaf yang sunat. Tapi kan kebanyakan tawaf itu dia ikut dari kerjaan yang besar. Misalnya kerjaan yang besar haji. Nah, ada tawaf buat haji, maka disebut tawaf ifadah. Ada tawaf buat umroh, itu rukun umroh itu. Nah, di sini nggak perlu niat dia, karena udah ngikut dalam satu tangklik begitu. Ya. Jadi yang ketiga syarat tawaf niat kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia bagian dari kerjaan haji, bagian dari kerjaan umroh, maka nggak diperlukan niat. Cukup niat itu yang pertama nawaitul umrotah atau nawaitul hajjah. Ya, itu udah cukup begitu. Kemudian syarat tawaf lagi mulai dari Hajar Aswad. Ya. Kemudian yang kelima, ya, Ka'bah itu selalu di arah kiri. Ya, di arah kiri. Jadi istilahnya berlawanan dengan jarum jam. Jarum jam kan muter ke kanan. Ya, ini enggak nih ke kiri begitu. Muternya. Jadi Ka'bah itu diputerin ya kita ya mengkirikan Ka'bah. Ka'bah sebelah kiri kita ya mulai itu dah. Jadi bukan muternya pun bukan muter ngikutin jarum jam tapi berlawanan ya. Kemudian ada lagi yang sudah dibahas ya yaitu syarat yang keenam orang yang tawaf harus di luar Ka'bah. Nggak bisa dalam Ka'bah. Ya memang Ka'bah itu kan dikunci, bahkan pintunya tinggi itu kan. Jadi kalau masuk ke Ka'bah ya harus pakai tangga, bantuan tangga. Jadi bagaimana orang digambarkan tawaf istilahnya di dalam Ka'bah? Oh maksudnya bisa jadi orang tawaf muter begitu.
cuman dia masuk ke Hijr Ismail. Ada Hijr Ismail, yaitu lengkungan setengah busur itu. Ya, jadi Ka'bah ini kayak meja, kemudian ini sebelah etan ada lengkungan setengah busur. Dulu nih dikasih pintu ini, bisa orang keluar masuk, sekarang udah dirapetin, pintunya cuma satu doang di sini. Nah itu kita nggak bisa tawaf begitu, muter, nenggal di sini nggak bisa. Jadi harus muter ke sana, seret, baru kemari. Ya. Nah, karena ini nih yang namanya Hijr Ismail, di atasnya ada talang terbuat dari emas, talang air. Ya. Itu bagian dari Ka'bah, bagian dari Ka'bah. Ya. Maka disuruh tawaf di luar Ka'bah, nggak bisa di dalam Ka'bah. Termasuk bagian dalam Ka'bah itu yang namanya Sazarwan. Sazarwan adalah pondasi Ka'bah yang keluar. Pondasinya agak keluar, jadi pasangannya agak ke dalam. Biasanya kan kalau kita bikin rumah, ya bikin pondasi, kemudian kan pasangannya nih bataku atau hebel ya agak pinggir begitu, keluar ya. Ini enggak nih agak ke dalam. Itu hanya beberapa tempat itu. Ya, yang nampak sekali dari pojok Hijr, dari pojok Yaman, ya dari pojok Yaman, rukun Yamani, ya ada namanya rukun Yamani, sampai ke rukun Hajar Aswad. Itu pondasinya keluar itu. Jadi kita nggak boleh tawaf nginjak pondasi, ya. Karena berarti kita tawaf di dalam Ka'bah, sedangkan syaratnya di luar Ka'bah. Kemudian syarat yang ketujuh sudah dibahas, yaitu tawafnya 7 putaran. Ya. Terhitung dari Hajar Aswad, ketemu lagi Hajar Aswad, itu baru 1 putaran. Nah diminta 7. Ya. Memang sebaiknya berurutan terus menerus. Bisa aja baru misalnya 4 dingasuk dulu, misalnya, atau dia wudhu dulu, atau dia keluar mau ngapain, tak terusin lagi, boleh aja. Ya. Kayak orang berwudu. Orang berwudu itu sebaiknya kan sambung menyambung. Boleh aja diputus. Misalnya basuh muka, habis muka tangan, dipengen ngambil anduk keluar dulu. Ya, atau ada yang ketok-ketok pintu, dia dikunci tadi dibukain. Ntar terusin lagi dah. Tadi tangan udah, ya sekarang tinggal kepala kan terusannya. Begitu. Yang bagus sih sambung menyambung. Sambung menyambung itu. Ya. Kemudian saudara-saudara, syarat tawaf lagi, tawaf itu berada di dalam Masjidil Haram. Jadi kan Ka'bah itu di dalam Masjidil Haram. Jadi masjid ini mengelilingi Ka'bah, gede begitu ya. Luas Masjidil Haram begitu luas, sedangkan Ka'bah cuma berapa meter. Ka'bah itu posisinya di tengah-tengah. Jadi mesti tawaf dalam Masjidil Haram, nggak boleh tawaf di luar Masjidil Haram. Ya, anggap ini misalnya ya ini gelas Ka'bah begitu. Nah ini semuanya nih masjid nih. Ini meja semuanya masjid nih. Ini batas-batas masjid ini. Tawaf di sini nggak bisa. Namanya tawaf di luar masjid. Tawaf di sini nih. Dalam masjid ya. Yang nggak boleh dalam Ka'bah. Yang nggak boleh dalam Ka'bah. Kemudian yang ke-9 yaitu yang terakhir syarat tawaf, yaitu ketika lagi tawaf jangan kita muter tawaf itu ada tujuan lain selain tawaf. Ada tujuan lain selain tawaf. Misalnya dia ngejar-ngejar, yaitu pembimbing tawaf, pembimbing haji. Dianggaplah ikut rombongan. Kemudian ketuanya agak di depan begitu. Dia agak belakang, jalannya pelan. Kemudian dia sambil kencengin, ngejar-ngejar pembimbingnya begitu. Itu nggak boleh itu. Jadi seakan-akan dia udah menyempongkan, udah mengalihkan tawaf yang sebenarnya untuk ditambahin dengan tujuan mengejar ketua rombongan. Jadi nggak bisa begitu. Maka ketua rombongan yang bijak, dia akan memberitahu, kamu nanti tawaf aja. Kalau saya agak duluan, maka nanti kita kumpul di sini nih. Setelah tawaf, kumpul di sebelah sini, tandain begitu. Ntar kita bergabung, setelah itu kita sembahyang sunat tawaf, setelah itu menuju
ke tempat sa'i. Ya. Mestinya ya begitu, ketua rombongan, bijak sedikit lah. Selesai itu syarat-syarat tawaf. Nah sekarang sunat-sunat tawaf ini. Ya, ini di atas itu halaman 208. Wa sunna ayyabtatiha bistilamil hajari. Ya, wa sunna ayyabtatiha bistilamil hajari. Sunat memulai tawaf dengan istilam. Istilam itu menyentuh hajar aswad. Ya, bistilamil hajar. Menyentuh, memegang hajar aswad dengan tangannya begitu. Ya, dengan tangannya. Kemudian ntar kalau bisa menciumnya. Agak sulit memang. Ini pun menyentuh, maka ini digolongkan sunat. Ya, menyentuh hajar aswad dengan tangan. Karena orang begitu banyak, sulit. Ya, agak sulit begitu. Jadi biasanya kita tawaf ya jauh dari hajar aswad. Jaraknya mungkin 5-6 meter. Ya, karena di dekat hajar aswad ini orang banyak ngantri pengen mencium hajar aswad. Kalau kita ngantri dulu, ntar setelah itu baru mulai tawaf ya kayaknya susah itu. Ya. Itu maka tuh digolongkan sunat itu. Digolongkan sunat menyentuh hajar aswad. Ya. Jadi hajar aswad itu kan posisinya di pojok. Di pojok begitu. Jadi ada bunderan begitu. Ini hajar aswad nih udah berbentuk kayak split, kena split itu batu split yang udah hancur itu. Ya, ditempel di situ. Ya pecah mungkin karena zaman, karena bagaimana dulu. Ya, dulu kan sekepel kasarnya. Sekarang ya udah halus-halus. Udah halus-halus kayak split begitu. Ditanam di situ. Ditanam di tempatnya pakai ya bantuan apa itu, lilin apa kali yang keras. Ya ditanam biar orang nggak bisa cabut. Nah itu kalau kita sentuh ya terasa itu. Terasa ya istilahnya nggak rate begitu. Nah itu yang disebut hajar aswad. Jadi hajar aswad itu bukan berbentuk besar, bukan luarnya, bukan, tapi ada kecil-kecil, sejempol begitu. Ya, sejempol. Kalau Anda nanti ke sono, coba jajalin, usahakan, biarin dah nggak nyium, asal megang aja begitu. Asal megang. Emang itu sunatnya itu. Sunatnya megang atau menyentuh hajar aswad di permulaan tawaf katanya. Itu sunat ya. Boleh bisa, boleh enggak lah. Nanti di samping sunat menyentuh dengan tangan, sunat lagi mencium, itu lebih berat lagi memang. Ya. Jadi di atas itu diterangkan wa sunna ayyabtatiha bistilamil hajar. Dan sunat dia buka itu tawafnya dengan menyentuh atau memegang hajar aswad. Wa yastalimahu fi kulli taufatin. Dan sunat menyentuhnya di setiap tawaf. Setiap tawaf, maksudnya setiap tawaf itu setiap muter. Tapi jarang orang praktekin. Jadi lama ntar. Ya, jadi satu kali putaran berhenti dulu. Ngantri dulu nih, pengen menyentuh batu aswad, batu hitam begitu. Wah lama ntar. Yang udah secara praktek kita muter-muter aja. Ya. Ntar setelah tawaf, paling sembahyang sunat tawaf begitu kan. Setelah itu pengen nyium hajar aswad ya. Menuju ke situlah, ke tempatnya. Atau pengen menyentuh. Ya. Kalau kita kerjakan berbarengan dengan tawaf, nanti tuh akibatnya tawaf kita jadi lama banget. Kalau kita ngikutin rombongan ya ditinggal akhirnya, begitu ya. Jadi begitu sunatnya ini, makanya untung sunat ini, nggak wajib. Karena sekarang berat kayaknya dipraktekkan. Ya. Jadi di samping menyentuh dengan tangan, juga disuruh menciumnya. Kemudian di situ ada lagi ya di lanjutannya warruknal yamani, dan rukun Yaman. Rukun kan pojok. Ya, rukun itu pojok, tiang pojok itu. Penyangga, kalau rumah itu kan pojok tuh, pojok tuh penyangga, benar itu. Disebut rukun itu, rukun 1, rukun 2, rukun 3, rukun 4. Itu paling pokok memang. Ntar tambahannya tengah-tengah ada tiang misalnya ya. Nah, itu namanya ada rukun Yamani. Ya.
Jadi di sini nih, pojok sini nih yang dekat saya gambarannya ini rukun Hajar Aswad. Karena di sini ada nempel Hajar Aswad. Disebutlah pojok Hajar Aswad. Nah di sini kalau nggak salah rukun Iraqi, pojok Irak. Karena ini menuju ke Irak sono. Begitu. Nah ini rukun Syami, negeri Syam. Karena ini menuju ke negeri Syam begitu. Rukun Syami. Nah ini rukun Yamani. Ini menuju ke negeri Yaman. Ini pojok Yaman ini nih ya. Nah kita disunatkan di samping menyentuh Hajar Aswad, juga nanti ketika mutar kemari, liwat di rukun Yamani, disuruh sentuh juga. Ini semua sekedar pojok doang begini. Ya, sekedar pojok aja begini kayak ini dah, meja ini. Ka'bah kan hampir segi 4 begitu. Ya. Itu namanya rukun Yamani, disunatkan disentuh. Disunatkan disentuh. Tapi enggak disuruh dicium. Kalau Hajar Aswad nyentuh lain, disunatkan nyium lain lagi. Begitu. Tapi kalau rukun Yamani sekedar disentuh aja begitu. Kemudian selanjutnya ini wayar mula. Jadi ada yang pertama ayat tatihah ya bistilamil hajar ya. Kemudian yang kedua waruknal yamani, menyentuh rukun Yamani. Yang ketiga sunat tawaf wayar mula. Wayar mula ini artinya yaitu seseorang jalannya dikencengin tapi dekat ininya langkahnya itu lari kecil ya, lari kecil begitu ya. Kadang-kadang disebut dengan kalimat romel, romala. Romala itu berlari kecil, langkahnya dipendekin. Oh, kata orang dulu apa namanya itu? Iya, apa namanya? Ngicik. Iya. Ya itu dia. Ya, ngicik apa itu bahasanya ya. Gitu. Iya. Itu disunatkan itu, sunat aja ini. Sunat aja itu. Dikatakan wayar mula. Zakarun. Laki-laki. Perempuan enggak usah. Perempuan nggak disunatkan. Ini laki-laki doang nih, lari kecil, lari ngicik katanya. Ya. Zakarun fit salasil awal. Pada tawaf 1 2 3. Fit salasil awal pada 3 putaran pertama. 3 putaran pertama ya. Jadi putaran pertama sampai akhir itu ngicik. Kedua begitu, ketiga begitu, keempat biasa dah. Itu sunat itu. Repotnya kalau padat susah. Bagaimana mau? Nggak bisa kalau padat orang. Akhirnya ya jalan aja biasa. Jalan pun kesandung mulu tak kaki kita. Iya begitulah karena orang banyak begitu. Kalau sekarang nih mungkin orang didikitin. Iya. Sekarang bisa tuh, lihatnya di videonya tuh di YouTube. Orang jarang-jarang itu tawafnya orangnya karena memang dibatasin ya. Itu namanya ayyar mula itu, wayar mula zakarun, dan lari ngicik laki-laki, perempuan nggak disunatkan. Fit salasil awal pada tawaf pertama, kedua dan ketiga begitu. Min tawafin ba'dahu sa'yun, dari tawaf yang setelah tawaf ada sa'i. Tawaf apa itu? Tawaf rukun. Tawaf sunat nggak ada sa'i. Anda pengen beribadah ngapain nih di Masjidil Haram? Tawaf doang, ya udah tawaf doang nggak pakai sa'i. Nah yang begitu tuh nggak disunatkan lari ngicik tuh pertama, kedua, ketiga. Ini yang disuruh lari ngicik yaitu pada tawaf yang setelah tawaf ada sa'i. Tawaf yang ada sa'i setelahnya tawaf rukun, misalnya tawaf ifadah misalnya ya. Ataupun tawaf bikin umroh. Tawaf bikin umroh ya. Itu tawaf rukun itu ya. Begitu. Kemudian ya itu tadi
lari ngicik begitu ya. Ya, di sini ada lagi nih yang nggak disebutkan ini langsung wa wajibatuhu. Ya, kalau di bawah tuh ada tambahan lagi itu ayat toji'ah itu. Ya. Itu memakai kain ihram sebelah kanan taruh di bawah ketek. Ya. Sebelah kanan taruh di bawah ketek kita. Yang ini ketutup sebelah kiri begitu ya. Begitu. Kayak pakaian Tarzan apa itu? Ini kelihatan ini terbuka, kalau ini tertutup begitu. Cuman entar kalau mau sembahyang alangkah baiknya robah. Iya, pundaknya juga ketutup mau sembahyang. Lain memang sembahyang kan disunatkan ketutup dua pundaknya. Ya, lagi sembahyang dirobah begitu. Ntar ketika tawaf, ketika sa'i, posisi kain ihramnya itu yang sebelah kanan pundaknya, yaitu yang sebelah kanan ini kebuka. Ya, sebelah kiri ketutup ya. Begitu. Kemudian ada lagi sunatnya yaitu mendekatkan Ka'bah, walaupun jangan dekat-dekat. Ya. Soalnya kalau dekat Ka'bah supaya ya istilahnya dekat Ka'bah lain itu berkahnya begitu. Ya, dekat Ka'bah. Kemudian kalau dekat Ka'bah akibatnya perputarannya pun lebih cepat. Lebih cepat. Coba kalau jauh dari sono Mikin lama ya, karena gede lingkarannya mikin lama. Kalau kita deketin Ka'bah lingkarannya mikin kecil. Sunatnya sih begitu. Ya cuman kan penuhnya itu masalahnya. Kadang-kadang kita ngalah udah agak jauh begitu. Apalagi yang tawaf di atas, di lantai 2. Itu ada lantai 2 itu. Tawaf di lantai 2. Ya, tinggi sekali emang. Bikin jauh lagi dia. Besar itu. Ya. Saya belum pernah itu tawaf di atas. Baik, selanjutnya ada lagi nih yang sunat, yaitu tawafnya naplak. Tawafnya naplak. Apa naplak? Ya nggak pakai sendal, lagi di dalam masjid. Itu pemerintah sono udah buatin tuh keramiknya anti panas. Walaupun jam 12 juga panas. Kita injak ininya tuh nggak panas. Ya itu dibeli di mana gitu, ada yang bilang dari Italia atau di mana begitu. Ya. Granitnya apa keramiknya kita nggak ngerti, yang penting ketika kita injak nggak panas. Nah kalau kita injak panas itu boleh katanya pakai sendal, boleh pakai sendal, tapi enggak lah, ya sekarang enggak gitu, karena kakinya kesakitan kalau langsung ya nginjak, maka boleh tuh pakai sendal. Kalau kepanasan, kalau nggak kepanasan maka sebaiknya kakinya naplak begitu ya. Kemudian lagi nih ada sunat tawafnya dengan pelan, tenang, wibawa begitu, nggak gerasak gerusuk, ya tenang begitu ya. Lagi tawaf itu. Kemudian sunat lagi yang tadi saya bilang kalau tawaf hendaknya sambung menyambung sunatnya, boleh aja habis 2, 3, 4 ya kita pengen minum keluar dulu minum. Ya, ngasuh dah melonjor, terus terusin lagi, ya nggak apa-apa, cuman alangkah baiknya terus satu kesatuan 7 putaran itu. Kemudian lagi sunat dari tawaf disuruh baca doa yang dari Nabi, itu ada buku khusus itu, buku khusus tentang doa-doanya. Kalau nggak bisa, yang bisa aja dah doanya, atau dia pengen baca Quran, baca aja. Yang dihafal kul huwallah, baca kul huwallah udah sambil muter. Emang disunatkan begitu biar terisi. Ini kan ibadah gerakan. Ibadahnya ibadah kerjaan ini. Yang wajib, yang rukun. Yang rukun kan tawaf itu kan tawafnya, gerakannya. Istilahnya menempuh, melingkari Ka'bah ini. Itu yang rukunnya, itu yang pokok. Maka bacaannya sunat begitu. Ada memang doa-doa yang udah dibuat tuh di buku-buku. Ya, silakan baca doa, cuman memang agak repot. Maka yang kita baca kadang-kadang yang kita hafal aja. Entah itu doa, entah itu ayat Quran. Usahakan jangan diem, begitu aja.
Usahakan jangan diam 7 putaran itu. Baca surah Qul Huwallah, surah apa aja. Atau ntar bosan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Begitu saudara-saudara ya. Kemudian lagi ya, ada nih yang selanjutnya setelah tawaf, yaitu ada sunat sembahyang 2 rakaat namanya sunnatut tawaf. Usolli sunnatat tawaf rakaatain. Baca suratul Fatihah, kemudian kuliah. Rakaat kedua Fatihah, Qul Huwallah. Niatnya sunatat tawaf. Ya, bagusnya ini di belakang makom Ibrahim. Ya, yaitu batu yang sekarang dikurung batunya. Dibikin kayak kurung-kurungan ayam. Gedenya begitu kurungan ayam, ada kan bukan kurungan burung. Kurungan ayam nih gede begitu kan, ada kan, saya pernah lihat tuh ada ayam dikurung begitu, kurungannya tinggi. Nah, itu di situ ditaruhlah batu yang dulu pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk steger. Kemudian batu itu berbentuk kakinya, bercetak kakinya. Itu diabadikan oleh Allah sampai sekarang masih ada. Cuman kan yang namanya steger kan tempatnya kan di dinding, dekat dinding. Steger jauh, bagaimana mau pasang batako? Steger dekat dengan dinding. Tapi itu dulu begitu, waktu Nabi Ibrahim bikin Ka'bah itu. Cuman ya karena orang makin banyak, akhirnya makom Ibrahim dijauhin dari Ka'bah. Yang bagus sembahyang sunat tawaf kita ngadepin makom Ibrahim. Makom di sini bukan kuburan, makom tempat berdiri. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim, batu itu dijadikan. Itu sunatnya itu. Sunat tawaf ya. Kalau di sini nggak bisa, di belakang makom Ibrahim nggak bisa, ya di mana aja. Ya, dari Masjidil Haram ini. Ya, ada memang tempat-tempat yang bagus seperti di depan Multazam atau di depan pintu Ka'bah atau di Hijir Ismail. Di bawah pancuran emas. Ya. Nggak bisa juga orang banyak di mana kek. Yang penting itu sunat hukumnya. Habis tawaf rukun ke, tawaf sunat ke, disunatkan sembahyang 2 rakaat, usolli sunatat tawaf rakaatain, begitu ya. Selesai itu saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang wajib haji. Lihat tuh di atas lagi. Saya nggak baca di bawah terlalu banyak begitu. Wa wajibatuhu itu di atas baris kedua, wajib haji ihramun min miqatin. Ihram di sini bukan niat. Nah, oh iya, ini boleh diartiin niat saudara-saudara. Niatnya dari miqat begitu ya. Niatnya dari miqat. Apa itu miqat? Miqat itu tempat setar. Kayak ente balap karung, ada start, ada finish, kan begitu. Nah ini tempat setar niat, itu namanya miqat. Itu Nabi udah tentuin. Itu. Misalnya nih dari kota Madinah yang kita kenal, ya miqatnya namanya Bir Ali. Ya, Bir Ali begitu. Dulu orang Indonesia, karena dulu naik kapal laut, miqatnya namanya Yalamlam. Itu kapal laut begitu. Pas berhenti di situ, niat dah nawaitul umrata atau nawaitul hajja. Tergantung dia bikin itu dah. Biasanya dibikin umrah dulu dah. Namanya haji tamatu kan begitu. Nah sekarang kebanyakan tuh gelombang pertama kan dibagi dua gelombang. Gelombang pertama dari tanggal sekian sampai sekian itu dari Indonesia langsung ke Madinah. Dari Madinah baru ke Mekah. Nah nanti kan mau bikin umroh nih dari Madinah. Nah, itu udah siap-siap. Kira-kira berapa kilometer berhenti. Itulah namanya Bir Ali. Itu namanya Bir Ali. Nah situlah tempat setar niat. Nawaitul umrota di sini. Wa haramtu biha lillahi ta'ala. Berangkat menuju ke Mekah. Sampai di Mekah nanti taruh barang di apartemen yang udah disiapin di sono.
Nah, kita ke masjid, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, cukur, kelar. Nah, tawaf 7 kali yang tadi itu syarat-syaratnya, sama sunatnya. Begitu ya. Nah, ini disebutkan wajibatuhu, wajibnya. Jadi dia enggak rukun tuh. Yang enggak rukun bukan niat. Kalau niatnya rukun. Ini yang wajib apa ini? Kan dalam istilah haji kan dibedain. Kalau rukun itu tidak boleh tidak, mesti dikerjain. Kalau nggak dikerjain nggak sah aja hajinya. Kalau wajib itu mesti dikerjain. Seandainya nggak dikerjain masih sah hajinya. Masih sah hajinya, cuman kena denda alias dam, begitu. Kalau dalam istilah sembahyang rukun sama wajib sama aja. Fatihah rukun sembahyang, Fatihah wajib sembahyang misalnya. Sama aja. Ya, dalam puasa, dalam yang lain-lain tuh rukun dengan wajib sama fungsinya. Tapi kalau dalam haji sama umroh dibedain. Kalau rukun mesti ente kerjain. Kalau enggak jadi aja udah. Ya. Kalau yang namanya wajib bisa ente kerjain, bisa tidak, tetap sah haji dan umrohnya. Paling kena denda. Jadi nih kalau niatnya rukun, tapi tempat niatnya yang namanya mikot seandainya dia niat udah liwat. Pernah terjadi dulu waktu rombongan DKI dari saya dulu tuh. Ya, jadi orang nanya kebetulan, Pak Ustadz, saya belum niat, padahal udah tengah-tengah, Bir Ali udah liwat. Ya, tadi udah turun sembahyang, dia diam aja kali, dia nggak mau nanya, nggak mau ngapa, dia diam aja, dia nggak niat. Orang yang naik mobil, berangkat menuju ke Mekah. Di tengah jalan baru ngomong, ya udah niat di tengah jalan, cuman kena dendanya seekor kambing, potong kambing. Ya, kita sih nggak motong, beli aja kasih orang ntar diatur. Itu kesalahan itu, tetap sah umrahnya. Dia kan niat, rukunnya dikerjain, cuman meletakkan. Ya. Niat itu diletakkan di tempat namanya mikot. Mikot itu tempat setar. Ya. Dia liwatin, di kelupaan atau bagaimana. Nah, itu terjadi. Nah, ini disebut ini ihramun min miqatin. Jadi niat ihram di tempat khusus namanya miqat. Kalau dari arah Madinah biasanya disebut Bir Ali itu. Ya, diliwat Bir Ali. Boleh aja muter sono kemari begitu. Boleh itu, kan ada kalau nggak salah ntar disebutin itu ada 5 tempat. Jadi bukan 4, ada 5 tempat, 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Jadi itu tempat-tempat yang mulai setat itu ada sekeliling, mengelilingi kota Mekah dari jauh begitu. Ada yang di sini, ada yang di situ, sono begitu. Namanya masing-masing. Yang anggap dari arah Ilir itu anggaplah di sono kota Madinah. Jadi orang-orang yang dari Madinah niatnya namanya di Bir Ali begitu. Baik orang asli, orang pendatang, yang penting kalau datang dari arah situ tuh, dari arah Madinah, maka dia pastilah mikotnya Bir begitu. Ya. Kalau dari Yaman, dulu Indonesia tuh dari arah Yaman, kalau naik kapal laut itu namanya anggap di sini yalam lam niat begitu. Ya, jadi kota Mekah udah dikelilingi oleh mikot yang Nabi tentuin. Ya. Ada yang namanya Irkun. Ya, Irkun itu buat orang-orang yang datang dari arah Irak sono. Ada lagi yalam lam, itu yang datang dari negeri Yaman begitu. Ada Dzul Hulaifah. Itu yang datang, ini Zulhulaifah adalah yang disebut Bir Ali, namanya Bir Ali. Ya, tapi yang aslinya namanya Zulhulaifah, itu dari kota Madinah. Adapun dari negeri Sam namanya Juhfah begitu. Adapun dari Najd maka ininya mikotnya namanya Qarnul Manazil. Jadi itu nama-nama tempat. Nama-nama tempat. Kita sih nggak perlu tahu lah. Itu nanti kita udah diatur, udah diarahkan. Jadi itu wajib haji, meletakkan niat di
di mikot yang udah ditetapkan. Kalau niatnya udah kelewatan mikot, tetap sah. Yang penting kan niat. Iya, yang penting kan niat. Cuman kena denda. Contoh yang lain misalnya nih, tadi kan contoh umroh, sekarang contoh haji. Haji itu mikotnya di tempat apartemen kita. Jadi kita kan udah ngumpul di kota Mekah, di apartemen, ya, di jalan apa terserah namanya, sudah tergantung pemerintah nanti yang ngatur. Ya, yang kemarin-kemarin namanya Aziziyah, yaitu daerah Aziziyah, ada apartemen tuh berapa tingkat saya lupa begitu. Nah sekarang kita mau diajak ke Arafah, memulain kerjaan haji. Ya, kerjaan haji kan tanggal 9 tuh Arafah, tanggal 8 kita udah berangkat. Nah niatnya tuh di situ di apartemen. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Turun dari apartemen ke bawah, udah disediain bis, berangkat. Ya, anggaplah dari sini ke Kebayoran Lama misalnya. Berangkat ke sono, menuju Kebayoran Lama alias Arafah. Bisa jadi udah liwat ke Blok M misalnya, Blok M begitu. Baru ingat, tadi gue belum niat. Ya niat di Blok M. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Cuman kena karena niatnya bukan di tempat yang dikhususkan, udah keliwatan. Tapi masih sah. Anggap baru ingat-ingat udah sampai ke Kebayoran Lama, udah sampai ke Arafah. Tetap niat di sono. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Cuman ya tadi, ya dia meninggalkan tempat niat yang mestinya di apartemennya tuh di rumahnya, dia niatnya udah keliwatan, masih sah. Yang repot yang nggak niat, berat udah, susah. Ya, ini yang namanya wajib haji yang pertama, niat ihram dari miqat. Ya. Yang kedua halaman 210. Ya, halaman 210 nih biar cepat habis nih. Kemudian wa mabitun bi Muzdalifah. Nginep di Muzdalifah, wajib haji. Anggap nggak nginep tetap sah. Cuman kena denda lagi, kambing lagi. Habis tuh duit kambing mulu. Beli kambing. Ya, tapi sih kebanyakan orang kita kerjain semua, yang rukun, yang wajib kerjain. Jarang lah yang nggak ngerjain. Ini nginep di Muzdalifah. Muzdalifah itu kan letaknya antara Arafah dengan Mina. Anggap nih Arafah di ujung meja ini, Mina di ujung meja juga ini, di sebelah Ilir, ini sebelah Udik ya. Kenal nih Udik sono selatan, ini Ilir utara ya. Ya. Nah, anggap nih Muzdalifah ada di tengah-tengah lebih kurang. Jadi kita nih dari wukuf, habis wukuf nih, wukuf kan tanggal 9, wukuf tanggal 9 ya, terus sampai maghrib itu udah tanggalannya berubah, tanggal 10 Zulhijjah. Ya, tanggal 10 Zulhijjah. Orang-orang di sini maghrib takbiran. Nah, kita tuh habis maghrib, bayang maghrib sama isya, makan, berangkat menuju Nah ini Muzdalifah ini namanya mabit, nginep. Walaupun nggak mesti nginep. Di sini kan disyaratkan yang penting dia berada di sini setelah tengah malam sekejap. Ada istilah sekejap. Dihitung setelah setengah malam. Kalau belum tengah malam, belum termasuk hitung. Anggap nih sampai di sini jam 10 malam misalnya. Diberangkat aja ke Mina. Kena kambing lagi loh. Kenapa nggak nginep namanya? Maka tuh kadang-kadang yang datang dari Arafah di awal-awal, anggap jam 8 habis sembahyang isya, makan, berangkat tuh bisnya. Ya, berhenti di nungguin lama di sini. Nungguin tengah malam, liwat tengah malam sekejap, baru berangkat bis, begitu ya. Nah ntar jangan-jangan ada supir yang nggak ngerti lagi, belum tengah malam udah, denda lagi, kambing lagi, ya. Itu nginep di Muzdalifah namanya. Ya, itu di sini nih dikatakan di halaman 210 wa mabitun bi Muzdalifah. Ya. Kemudian wabi Mina, juga nginep di itu setelah di Muzdalifah kita ke Mina. Ya, taruh barang-barang di tempat kemah. Di Mina tuh cuman gedungnya kemah aja begitu. Ada kemah permanen. Jadi kemah permanen, bawahnya dipelur.
ada AC-nya begitu. Kemah permanen. Ya, jadi nggak dicabut-cabut tuh kemah. Ada spesial tempatnya begitu. Setahun sekali dipakai di sini nih. Jadi habis dari Musdalifah kita ke Mina. Nah di Mina naruh barang-barang ya, mungkin bawa apa tadi dari itu kita bawa seukuran cukup lah. Dari Mekah mau ke Arafah, istilah kita mau camping nih dah. Bawa apa mungkin air, bawa anduk, bawa apa, nggak semua kita bawa yang dari Indonesia itu. Sekedarnya lah, bawa koper kecil lah istilahnya. Ya anduk, odol, sikat gigi, mungkin bantal kalau perlu. Bantal yang ditiup kali. Ya, kalau perlu bawa kasur yang pakai dimasukin angin misalnya kan. Kan kalau nggak ada anginnya kan bisa dilepit-lepit. Ya, bisa diatur itu. Nah itu bawa itu dah. Ntar di Arafah kita bawa juga, ke Musdalifah kita bawa juga, ke Mina kita bawa juga. Nah sampai di tempat perkemahan. Nah di perkemahan itu kita taruh barang-barang kita di Mina udah sampai menuju ke tempat melontar. Ya, itu malam subuh tuh dah. Subuh udah sampai kita di Mina. Dulu saya begitu subuh tuh udah sampai di Mina, bahkan belum subuh. Taruh barang-barang di tempat kemah permanen. Nah kita berangkat ke tempat pelontaran di Mina. Melontar 7 kali, namanya Jumrah Aqobah. Setelah melontar 7 kali, cukur. Kerjaan haji sebagian besar kelar. Udah bebas. Ya, tadi kan niat dari apartemen, pakaiannya pakaian ihram alias dinas. Cuman 2 yang tadi saya bilang tuh yang taruh di ketek sebelah kanan itu. Pundak kanan kelihatan, pundak kiri ketutup begitu. Itu dalam keadaan ihram, pakaian ihram tuh dah. Di Arafah kain ihram, di Musdalifah kain ihram, sampai di Mina kain ihram masih pakai. Nah, menuju ke tempat pelontaran, melontar 7 kali, kelar kain ihram. Bebas kita mau pakai celana, pakai baju, pakai kain, bebas. Balik lagi ke tempat nginep sini nih. Tempat kemah permanen di Mina. Untuk nginep malam 11 dan 2, itu juga termasuk wajib haji. Ya, wabi Mina, nginep di Mina termasuk wajib haji. Jadi malam 11-nya kita nginep, siangnya melontar 21. Ya, 7, ada 3 tempat pelontaran. Malam 11. Malam 12 nginep lagi. Iya, 7. Itu ngambilnya tuh tadi waktu di Musdalifah. Iya, siapin kantong plastik atau apalah, nyari batu. Kalau perlu nanti bawa baterai. Takut ntar ada tai onta kali kan repot urusannya. Iya. Iya, buat nyambit setan itu. Setan disambitin. Ya. Ya, itu nanti di Mina nyambitnya. Nah setelah nginep malam 11, malam 12, kita balik lagi ke Mekah. Ya, boleh sih sampai 11, 12, 13. Tapi kebanyakan orang yang entengan. Nginep malam 11, malam 12. Jadi malam yang nginep, siangnya melontar 21, butir. Malam 12 begitu, malam yang nginep, siangnya melontar. Setelah itu disediain bis berangkat ke Mekah. Ya, di Mekah taruh barang-barang kita. Ya, setelah itu menuju ke Masjidil Haram. Apa yang belum dikerjain? Yaitu tawaf 7 kali, ame sa'i 7. Dah selesai haji. Tadi tawafnya pakai baju biasa, karena kan udah cukur. Ya, wah repot juga nih ranginnya ini. Kalau yang haji sih, yang udah sih mungkin ya angguk-angguk dia. Kalau yang belum godek-godek kali. Kalau yang koangan godek-godek begitu. Ya udah insya Allah nanti sampai tahu ada rezeki. Ya, entah bikin umroh, entah bikin haji, tergantung lah ya. Ya mudah-mudahan yang ada niat ini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, biar sampai tujuan dan niatnya serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ditandain sampai di situ. Mari saudara-saudara, udah Isya, ya nggak ada pertanyaan dah. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah ya, yang paling pokok nih, mudah-mudahan dijauhkan dari virus corona ini ya. Jadi ini virus corona makin merajalela ini. Bukan main, berat saudara-saudara. Ya kita mohon kepada Allah sambil berusaha.
yaitu sering cuci tangan ya. Jaga jarak, jangan bersentuhan dulu. Begitulah. Ya, itu harapan kita, mudah-mudahan doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Ya Muhaimin ya Salam ya Zal Jalali wal Ikram, salimna wal muslimin minat ta'un wa minal waba wa min virus corona. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
وارزقنا رزقا حلالا طيبا لا تغفرنا عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار ربنا هب لنا من أزواجنا